Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nanda Pratama, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan cara mengatasi permasalahan pembangunan birokrasi dengan memperhatikan 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi. Dari permasalahan efektivitas pembangunan di atas, sebagai aksen terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015. Pertama, mental aparatur. Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan oleh para birokrat dalam menjalankan tugasnya. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat dan berbelit-belit. Salah satu program yang mendapat prioritas utama dalam perumusan mental ASN yaitu revolusi mental bagi aparatur sipil negara. Dalam konteks birokrasi, revolusi mental di mana adanya sebuah perubahan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari setiap ASN dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan. Kedua, dalam hal pengawasan, lemahnya sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif dan yang semakin lama semakin menjadi. Oleh karena itu, perlu diterapkan hukuman yang mampu memberikan efek jera pada ASN seperti penurunan jabatan hingga pemecatan, sehingga tidak menghambat program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Ketiga, akuntabilitas, kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan penerapan yang kuat dalam sistem akuntabilitas yang dapat mendorong ASN lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan segala kinerjanya dengan segala sumber yang dipergunakan sehingga mempercepat program-program yang sedang dilaksanakan. Keempat, kelembagaan. Pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit-belit. Kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan menciptakan budaya feodal pada aparatur. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan pada sistem kelembagaan, sehingga dapat mendorong terciptanya budaya perilaku-perilaku yang lebih kondusif dan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Kelima, tata laksana. Kejelasan proses tata laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dilakukan secara cepat, seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti. Hal ini kemudian mendorong tercorengnya citra ASN sebagai birokrat. Oleh karena itu, penting adanya sistem tata laksana yang jelas dalam mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Keenam, SDM aparatur. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparatur yang berani dalam menetapkan sistem manajemennya dan bagaimana sistem manajemen diterapkan secara nasional. Oleh karena itu, mungkin diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN itu sendiri agar mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Ketujuh, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan sengaja dibuat tidak jelas dapat membuka peluang aparatur menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Oleh karenanya, diperlukan revisi untuk memperketat sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dalam pembangunan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Terakhir, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang cepat serta profesional. Karena itu, perlu diadakan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mendorong perubahan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan. Aku dah kuat mikir, kowe dah kuat mikir, aku dah kuat mikir, kabeh dah kuat mikir, aku dah kuat mikir, kowe dah kuat mikir, kabeh dah kuat mikir, aku dah mikir lah.